Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai rumus-rumus trigonometri yang akan dijelaskan oleh Muhammad Farhansyah, Mursyida Polem, Novita Sari Saragih, Anissa Rahma, dan Cut Hanum. Pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Muhammad Farhansyah dan Mursyida Polem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita Sari Saragih, Anissa Rahma, dan Cut Hanum mengenai contoh soal. Langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama. Kalau kita lihat gambar berikut ini, gambar ini itu terdiri dari dua buah segitiga siku-siku. Gambar yang pertama yaitu ACD, siku-sikunya itu berada di titik C. Gambar segitiga siku-siku kedua yaitu ADE, siku-sikunya itu berada di titik D. Lalu saya tarik garis dari titik E, garis vertikal ke bawah yang memotong tegak lurus sisi alas AC di titik B. B ini juga siku-siku. Kemudian saya tarik garis miring ke kiri dari titik D miring ke kiri yang memotong tegak lurus EB di titik F. Nah, F ini juga merupakan siku-siku. Lalu kita perhatikan segitiga siku-siku yang pertama yaitu ACD. Sudut DAC ini kita misalkan dengan alfa. Kemudian kita perhatikan segitiga siku-siku yang kedua yaitu EAD. Nah, ini kita misalkan dengan beta. Nah, kalau ini alfa, ini beta, maka kalau EAC ini jadi total. Maka dia alfa plus beta. Nah, sekarang kita akan mencari rumus untuk sin alfa plus beta dengan bantuan gambar ini. Nah, gambar yang terdiri dari dua buah segitiga siku-siku ini. Sekarang kita mulai dari segitiga siku-siku yang pertama. Perhatikan ACD. Nah, ini kan alfa. Maka sin alfa sama dengan sin alfa kan itu dia depan per miring. Depan dari alfa ini adalah CD atau DC dan miringnya itu adalah DA atau AD. Maka sin alfa sama dengan CD per AD. Kalau kita jabarkan, maka dia AD sin alfa sama dengan CD. Nah, oke, selanjutnya perhatikan ini. FD ini adalah garis horizontal sejajar dengan alas AC. Nah, kalau FD sejajar dengan AC, maka sudut FDA itu sama dengan sudut DAC. Maka D juga alfa. Ingat ya, waktu kita SMP, kalau garisnya ini berseberangan, itu dia sama besarnya. Nah, sekarang selanjutnya perhatikan ini. D ini kan dia 90 derajat. Nah, ADE ini kan dia siku-siku. Jadi dia di sini 90 derajat. Tadi D ini di sini FDA, tadi di sini itu alfa. Nah, jika cuman FDE atau EFD, maka di sini itu 90 derajat dikurang alfa. Nah, selanjutnya jika D ini 90 derajat dikurang alfa, F ini juga kan dia 90 derajat karena dia siku-siku. Nah, karena keduanya ini sudah diketahui, maka kita bisa mencari sudut E. Nah, total sudut siku-siku yang ada di sini yaitu 180 derajat. Jadi, 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 90 derajat dikurang alfa. Maka jawabannya itu alfa, sisanya itu alfa. Maka E ini adalah alfa. Nah, selanjutnya perhatikan ini, segitiga yang kecil ini. Kita akan mencari cos. Nah, E-nya tadi kan di sini alfa. Maka cos alfa, nah cos itu kan dia samping per miring. Nah, sampingnya itu adalah EF dan miringnya itu adalah ED. Maka cos alfa sama dengan EF per ED. Nah, kalau kita pindah ruaskan, dia menjadi ED cos alfa sama dengan EF. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan segitiga siku-siku yang kedua. Nah, itu segitiga siku-siku yang kedua itu ya adalah ADE. Nah, kalau kita misalkan ini beta, maka sin beta itu adalah depan per miring. Sin beta sama dengan depannya itu adalah ED dan miringnya itu adalah AE.
maka sin beta sama dengan ED per AE. Kalau kita pindah ruaskan ataupun kita kalikan AE ke sin beta, dia menjadi AE sin beta sama dengan ED. Nah, selanjutnya kita akan mencari cos beta. Nah, cos beta itu dia cos sami. Nah, di sini sampingnya itu adalah AD dan miringnya itu adalah AE. Jadi dia cos beta sama dengan AD per AE. Nah, kita pindah ruaskan atau kita kalikan AE-nya itu ke kiri. Jadi dia AE cos beta sama dengan AD. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus untuk sin alfa plus beta dari gambar ini. Nah, di sini kita fokus untuk segitiga A, B, dan E, di mana sudutnya itu adalah alfa plus beta. Jadi kita ketahui sin itu kan depan per miring. Nah, depan dari sudut ini itu adalah EB dan miringnya itu adalah AE. Jadi kita buat EB per AE sama dengan EB ini kan EB. Ini bisa ditulis menjadi EF plus FB. Jadi kita ganti EB menjadi EF plus FB per AE. Kemudian EF bisa kita tulis menjadi ED cos alfa. Jadi EF-nya ini kita ganti menjadi ED cos alfa, dan FB ini itu sama dengan DC atau CD. Jadi ini CD bisa kita ganti menjadi AD sin alfa. Jadi FB-nya kita ganti menjadi AD sin alfa per AE. Nah, kemudian ED, ini kan ED, bisa kita ganti juga menjadi AE sin beta. Jadi ED-nya kita ganti menjadi AE sin beta kali cos alfa. Kemudian AD itu juga bisa diganti menjadi AE cos beta. Jadi kita ganti AD menjadi AE cos beta kali sin alfa per AE. Nah, di sini kan ada 2 AE. Jadi AE-nya ini bisa kita keluarin seperti ini. Jadi AE kali sin beta kali cos alfa tambah cos beta kali sin alfa per AE. Jadi AE-nya ini bisa kita eliminasi. Nah, kemudian bisa kita turunkan rumus sin alfa plus beta ini sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus untuk sin alfa kurang beta. Nah, sin alfa kurang beta ini bisa kita tulis menjadi sin dalam kurung alfa tambah min beta. Jadi betanya ini diganti menjadi min beta. Kita tulis sin alfa kali cos min beta ditambah cos alfa kali sin min beta. Nah, kalau teman-teman masih ingat trigonometri dasar pada kelas 10, itu misalnya sin min alfa itu akan menjadi min sin alfa, kemudian cos min alfa itu akan menjadi cos alfa. Nah, itu juga berlaku untuk cos min beta. Jadi cos min beta itu akan menjadi cos beta. Jadi di sini kita tulis sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin min beta ini akan menjadi min sin beta. Jadi di sini kita dapatkan rumusnya sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal sin pi per 12, di mana pi per 12 yaitu 15 derajat. Maka untuk mendapatkan 15 derajat, kita perlu mengurangkan pi per 3 dikurang pi per 4, di mana pi per 3 adalah 60 derajat dan pi per 4 adalah 45 derajat. Maka diperoleh sin pi per 3 dikali cos pi per 4 dikurang cos pi per 3 dikali sin per 4. Dan nilai dari sin per 3 adalah setengah akar 3 dikali cos pi per 4 setengah akar 2 dikurang cos pi per 3 yaitu setengah dikali sin pi per 4 yaitu setengah akar 2. Dan diperoleh dari setengah akar 3 dikali setengah akar 2 yaitu seperempat akar 6 dikurang hasil dari setengah dikali setengah akar 2 yaitu seperempat akar 2.
Maka hasil dari sin pi per 12 adalah 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Kita diminta untuk mencari nilai dari sin 165 derajat. Langkah awal, kita pecah sudut 165 derajat ini menjadi penjumlahan dua sudut istimewa, yaitu sin 120 derajat ditambah 45 derajat. Kita pakai rumus penjumlahan sinus. Sinus alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Alfa di sini adalah 120 derajat dan beta di sini adalah 45 derajat. Jadi, sin 120 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 120 derajat dikali sin 45 derajat. Kita substitusikan. Nilai dari sin 120 derajat itu akar 3/2, nilai dari cos 45 derajat itu akar 2/2, ditambah nilai dari cos 120 derajat itu min 1/2, dikali nilai dari sin 45 derajat itu akar 2/2. Nah, sin 120 derajat dikali cos 45 derajat itu kan penyebutnya sama-sama 2. Kita kalikan saja, akar 3/2 dikali akar 2/2 itu sama dengan akar 6/4. Min 1/2 dikali akar 2/2 itu adalah akar 2/4. Jadi, akar 6/4 dikurang akar 2/4. Penyebutnya sama-sama 4. Jadi, hasil yang diperoleh adalah akar 6 dikurang akar 2/4. Atau bisa ditulis 1/4 di dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Setelah penjelasan materi sebelumnya, berikut contohnya. Tentukan nilai sin 105. Kita mulai dari sin 105. Karena sin 105 derajat bukan sudut istimewa, kita ubah menjadi jumlah dua sudut istimewa, yaitu 105 derajat sama dengan 60 tambah 45. Kenapa pilih 60 tambah 45? Karena 60 dan 45 adalah sudut istimewa yang sudah kita tahu nilai sin dan cosnya. Gunakan rumus sin penjumlahan. Rumusnya adalah sin buka kurung A tambah B tutup kurung sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Maka sin 105 derajat sama dengan sin buka kurung 60 ditambah 45 tutup kurung. Masukkan ke dalam rumus. Nah, sin 60 cos 45 dikali cos 45 ditambah cos 60 dikali sin 45. Sekarang masukkan nilai sudut istimewa. Sin 60 itu sama dengan akar 3/2. Sedangkan cos 45 sama dengan akar 2/2. Cos 60 sama dengan setengah. Sin 45 sama dengan akar 2/2. Jadi, sin 105 derajat sama dengan akar 3/2 kali akar 2/2 tambah setengah kali akar 2/2. Kita kalikan masing-masing. Hasilnya sama dengan akar 6/4 tambah akar 2/4. Karena penyebutnya sudah sama, kita gabungkan saja. Jadi, sama dengan akar 6 ditambah akar 2/4. Jadi, hasil akhir sin 105 derajat sama dengan akar 6 ditambah akar 2/4.